볼에서 조금 우리가 아쉬움이 많이 남는 그런 경기 결과다. Lihat penampilan kita masih banyak kesalahan-kesalahan di grup-grup taktikal kita, banyak kesalahan yang masih ada, dan itu tentu akan kami perbaiki. Kami berkeinginan kualitas permainan timnas Indonesia dari pertandingan kalau bisa lebih baik. Kalau saya mengkritisi, memberi catatan, mempertanyakan misalnya tentang Sinteyong atau Erick Thohir, biasanya saya diserang tuh. Semua catatan, semua kritikan saya ada argumennya gitu. Jadi kalau saya mengkritik, memberi catatan dianggap anti STY. Kalau anti STY maka saya lokal pride. Lemparan khasnya sudah dilakukan, jauh lagi. Ini yang akan dikatakan oleh Erick Thohir terhadap para pemuja lokal pride saat melihat timnas Indonesia kalah 3 laga secara beruntun. Pasalnya, para pemuja lokal pride ini selalu mengkritik Sinteyong yang telah membangkitkan kualitas timnas Indonesia, sehingga Erick Thohir pun akan berlaku demikian. Untuk itulah, Erick Thohir pun bakal semprot para pemuja lokal pride yang masih memiliki pemikiran ke belakang terhadap timnas Indonesia, seperti yang telah diunggah di akun YouTube Star Football tanggal 28 September tahun 2023. Erick Thohir pasti akan mengamuk, ini yang terjadi jika Sinteyong tidak menangani timnas Indonesia. Dari awal laga Indonesia mengandalkan permainan parkir bas yang tidak efisien untuk diterapkan dalam pertandingan sepak bola modern ini. Sebab gaya parkir bas memang membutuhkan pemain dengan passing yang akurat untuk menggalang serangan balik dari belakang yang dikirimkan langsung ke Ramadhan Sananta sebagai juru gedor. Namun Indonesia terlihat memang tak memiliki kapasitas pemain seperti itu dalam gelaran Asian Games kali ini. Alih-alih bermain secara efektif, tapi dalam pertandingan ini malah terlihat sering sekali membuang bola. Indonesia seperti bermain di era dulu, ketika bertemu negara besar langsung digempur habis-habisan dan mengakibatkan mental blok pemain, sehingga tidak mampu mengembangkan permainan. Datangnya Ramadhan Sananta ke Cina memang terlihat membuat gaya permainan Indonesia begitu berubah setelah ada target man di lini depan. Syahrian Abimanyu selaku motor serangan Indonesia akhirnya menemukan arah bermain dari awal pertandingan karena adanya Ramadhan Sananta sebagai juru gedor timnas Garuda. Namun sayang umpan-umpan enak yang diharapkan Sananta hanya terjadi beberapa kali saja dalam awal pertandingan. Setelah itu gaya permainan Indonesia balik lagi ke zaman dulu. Tak ada skema permainan yang pasti, itu terlihat sangat membosankan melihat permainan timnas Indonesia. Entah Indra Syafri ingin membuat taktik seperti apa, namun strategi yang Indra Syafri lakukan kali ini tak berjalan mulus sama sekali. Namun anehnya salah satu pengamat sepak bola terus saja mengkritik Sinteyong. Jika lolos di 3 generasi ke Piala Asia, karena cuma Sinteyong yang diberikan kesempatan untuk melatih timnas Indonesia saat ini. Padahal sudah jelas jika Asian Games saja kita babak belur hanya mengalami 1 kali kemenangan saja dengan gaya bermain yang sangat tak layak untuk dipandang. Benar-benar pengamat sepak bola yang tak mau melihat Indonesia berkembang pesat di kancah dunia, karena sudah ada data saja ia masih saja ngotot tak mengakui kemampuan Sinteyong. Melihat pengamat sepak bola mengoceh tak jelas seperti tadi tentunya akan membuat Erick Thohir menjadi geram. Makin lama, statemen pemuja lokal pride, Bung Towel, semakin membuat polemik dan menjadikan drama di dalam skuad timnas Garuda. Namun karena Erick Thohir memiliki level yang lebih tinggi sampai sekarang Erick Thohir belum menanggapi apa yang digembar-gemborkan oleh Bung Towel. Padahal sudah jelas-jelas permainan sangat berkualitas jika dilatih oleh Sinteyong, karena gaya permainan Sinteyong memang cukup indah untuk dilihat. Meskipun Indonesia kalah, setidaknya para pemain sudah berjuang dengan baik, namun seketika anjlok di tangan Indra Syafri.
sudah kalah dan melakukan gaya bermain yang tak patut dilihat. Ini membuat para fans Indonesia kecewanya 2 kali lipat. Perjalanan timnas Indonesia masuk di 16 besar merupakan sebuah keberuntungan di Asian Games 2023. Indonesia hanya diberi keberuntungan menjadi peringkat 3 baik di fase grup. Namun hasilnya di babak 16 besar tetap sama saja, kita lebih hancur lagi di tangan Uzbekistan, meski mampu menahan serangan Uzbekistan selama 90 menit. Hasilnya 3 laga Indonesia harus mengalami kekalahan karena memang permainan buruk timnas Garuda asuhan Indra Syafri. Materi pemain yang ada sebenarnya masih bisa diolah, namun Indra Syafri tetap kekeh melakukan formasi yang sama seperti 2 pertandingan terakhir. Hasil ini bisa membuka mata pemuja lokal Pride agar tahu bahwa Indonesia memang butuh pemain keturunan, dengan catatan pemain itu seorang yang memiliki kecintaan besar kepada tanah air Indonesia.